والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. Ya Bunda, kalau mau lancar hafalannya tadi itu satu bayangin, yang kedua nikmatin, yang ketiga ulang-ulang sampai benar. Jadi insya Allah lancar. Dan insya Allah tadi ngeliatin koreksinya Ustazah Afifah, bacaannya udah keren-keren. Ayah Syahdirman, Alhamdulillah, roknya udah bener, kata Ustazah Afifah. Jadi Alhamdulillah, semuanya makin bagus. Dan habis Al-Kahfi, habis Yasin, ayatnya agak panjang-panjang, balik juz 29, insya Allah gampang. Dan nih lanjut, saat setelah sumpah Allah dengan berbagai macam malaikat yang bertugas, Allah bilang innama tu'aduna lawaqi, yang dijanjikan pada kalian pasti bakal terjadi. Maka kapan terjadinya? Nih tanda-tanda alamnya sudah ditunjukin sama Allah. Faidan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda, banyak ilmuwan yang sudah memberitahukan pada kita bahwa planet itu kayak model bumi, bintang-bintang itu kayak matahari, wabil khusus bintang-bintang yang kalau malam hari kita ngeliat sinarnya di kegelapan malam itu indah, dan umur mereka sudah jutaan tahun, miliaran tahun. Fakta nih, ayah bunda, banyak yang sudah memberitahukan bintang-bintang sinarnya terang, indah, yang kita lihat pada malam hari, boleh jadi bintang itu udah nggak ada. Jadi sinarnya nyampe nih sama kita sekarang, ada tadi malam, ada besok malam, ntar malam. Boleh jadi dianya udah meledak, udah nggak ada. Dan itu dihapus sama Allah, sama malaikat, ces, 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 hilang. Nanti cari ya sama ayah bunda fakta ilmiah tentang bintang yang meledak, bintang yang udah nggak ada, bintang sudah mati, sinarnya udah dihapus, dihapus, dihapus. PR pertama, bintang mati. Wa idza sama'u furijat, dan apabila langit terbelah, furijat, ter di sama maknanya dia jadi objek, bukan kebuka sendiri, nanti dibelah, nanti dibuka, sama-sama idza sama'un fatar, apabila langit terbelah, idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Dan ini tanda bahwa langit itu amat dijaga sama Allah, sama malaikat, hingga nggak ada yang bisa masuk. Dari benda-benda langit nggak bisa masuk. Termasuk bintang-bintang yang mati, berjatuhan, berguguran, asteroid nggak bisa masuk. Nah, kalau masuk nggak bisa, keluar juga nggak bisa. Jadi amat dijaga. Karena ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu nggak bisa ditembus langit, nggak bisa ditembus. Apalagi kalau cuma pakai satelit nggak bisa. Bahkan asteroid yang gedenya sebesar Pulau Jawa aja nimpa
atmosfer bumi nggak kebuka. Jadi kapan terbukanya? Nanti di hari kiamat. Jadi langit nanti terbelah. Wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan dan mulai banyak nih ayah bunda gunung-gunung Lakatobi eh, laki-laki baru meledak. Semeru yang tinggal di Malang, di eh, Jawa Timur, nah, menyaksikan. Cianjur meledak dan banyak pun. Jadi maknanya tanda-tanda hari kiamat nih udah banyak terjadi. Gunung dihapuskan, diledakkan. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila para rasul ditetapkan waktunya. Maknanya Adam alaihissalam udah ditetapkan waktunya. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Muhammad SAW, dan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu para nabi, waktunya ditetapkan. Masing-masing ada waktu. Dan udah selesai, para rasul itu udah pada selesai. Jadi lihatnya ya bunda, tadi fakta ilmiahnya mulai bintang yang mati satu persatu. Langit nanti bakal terbelah, gunung-gunung udah banyak yang meledak. Para rasul udah selesai. Dan tinggal ditungguin aja waktunya. Di ayyi yaumin ujilan. Maka udah segitu banyaknya Nabi Allah kirim, Rasul Allah utus, tapi masih ada yang kafir. Tungguin aja, kata Allah. Liomil fasl. Nanti bakal ada pembeda. Kalau lihat tugasnya para malaikat itu fal fariqati farqa. Malaikat-malaikat yang membedakan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, membedakan antara yang hak dengan batin. Sekarang juga polarisasi orang beriman dengan orang kafir, dengan orang munafik itu jelas banget. Liomil fos. Orang yang di tengah-tengah tuh yang munafik kelihatan banget sekarang. Dan orang yang beriman juga makin kelihatan. Nih kayak wajahnya ayah bunda semuanya. Pagi-pagi udah pada mau ngaji, udah sholat malam, sholat subuh, segala macam. Jadi kelihatan tuh orang beriman, kelihatan rombongannya. Orang yang kafir, musyrik, munafik, kelihatan. Dan nanti ya bunda, polarisasi pembedaan itu makin kelihatan. Kelihatan. Maka nanti ada saatnya muslim di mana-mana dibantai. Udah banyak tuh. Sejak di Bosnia, India, di Palestina, muslim dibantai. Nanti bakal balik. Allah angkat derajatnya muslim dan mereka musuh-musuh Islam takut banget. Sampai saking takutnya, ayah bunda ketika Allah kuatkan Islam dan muslimin, nanti ayah bunda bakal melihat bahwa orang Yahudi bakal ketakutan, dicari sama orang-orang beriman. Hingga lebih dahsyatnya lagi, mereka pada ngumpet di batu, terus batu pada ngomong gini, muslim, nih di belakangku ada Yahudi, nih bunuh aja. Gitu. Saking semua alam tuh pada belain muslim. Hingga akhirnya mereka kabur lagi dan mereka ngumpet di mana? Ngumpet di pohon workot. Kalau ayah bunda yang belum tahu hadisnya, cari itu hadis. Pohon Jadi korkot. maknanya apa Usbab? Pokoknya apa yang disampaikan Allah sama Rasul imani aja. Kalau sekarang nasib kita lagi begini, nah maka perbaiki perbaiki kualitas hidup kita supaya jadi terus menjadi orang beriman. Dan Nanti bakal Allah angkat, Allah putar. Allah putar apa? Allah putar faktanya. Nah sekarang tuh ayah bunda Israel makin ketakutan.
Kenapa? Karena ayah bunda, Masya Allah, banyak sekali negara-negara yang sudah ngedukung Palestina. Bahkan lebih takutnya lagi mereka sekarang, Presiden Amerika yang terpilih yang dulunya ngebelain, sekarang enggak, udah nggak mau belain Israel lagi. Dan terus saja jadi orang beriman, bah, sampai kita ngelihat janji Rasulullah, batu aja bakal ngomong, nih di belakangku ngumpet seorang Yahudi, bunuh. Sampai semuanya udah ngebelain. Dan yang ngebelain mereka Gorkot, pohon Gorkot. Dan sekarang orang-orang Yahudi pada nanam pohon Gorkot. Cari ya nanti TikToknya, YouTube-nya. Pohon Gorkot yang ditanam. Mereka beriman tuh dengan hadis Rasulullah. Jadi mereka siapkan supaya jadi tempat tempat apa tempat ngumpet mereka. Balik ayah bunda, maka nanti polarisasi bakal terjadi di hari kiamat tuh. Pembedaan yang beriman bakal kelihatan. Yang musyrik, munafik, kafir bakal makin kelihatan. Maka jangan jangan setengah-setengah, apa setengah-setengah. Jangan kentang kena tanggung. Jadi harus jelas. Jadi muslim yang benar, mukmin yang benar. Dan ayah bunda nggak usah dengerin kata orang. Ngapain pakai agama? Hari gini no lihat yang beragama makin terpuruk. Ayah bunda ini hanya cuma tinggal sirkulasi rotasi yang Allah tetapkan. Islam itu berjaya lebih dari 7 abad. Dan ketika Allah angkat itu, udah yang paling tinggi derajatnya Islam. Nah sekarang Allah lagi, mungkin posisinya lagi Allah taruh di bawah. Supaya apa? Supaya kita makin berjuang. Makin beriman lagi. Rasul dan para sahabat juga dalam kondisi dulu Islam kondisinya secara ekonomi lemah, secara militer lemah, secara politik lemah, ada di bawah. Tapi yakin dengan iman, dengan keislaman, dengan ketakwaan, mereka Allah angkat derajat. Nah, jadi jangan jangan minder, jangan ngerasa inferior, ayah bunda. Pokoknya yakin dengan iman Allah angkat derajatnya. Nggak usah dengan iman. Qiyamul lail aja Allah angkat derajat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Waduh, enak banget lagi ceramah nih adik ngajiin. Asa ayyab'athaka rabbuka maqama mahmuda. Dengan qiyamul lail, tahajud, Allah angkat derajat. Itu baru satu. Apalagi yang membuat kita ini diangkat derajatnya sama Allah. Tolabul ilmi seperti kayak begini. Kalau itu dalam surah Al-Isra, itu qiyamul lail Allah angkat derajatnya. Tutup dulu ya. Nah, ada lagi Allah janjikan yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan orang yang thalabul ilmi. Diangkat derajatnya. Dan ayah bunda nanti cari sebab-sebab yang akan membuat Allah akan angkat derajat kita. Usbok udah spill 2. Satu, qiyamul lail Allah akan angkat derajat. Yang kedua, thalabul ilmi. Nanti 3, 4, 5 cari lagi. Kalau kemarin sudah dapatkan orang-orang didoain nama malaikat, dan sekarang apa yang membuat orang-orang beriman Allah angkat derajat? Ya, cari sampai yang benar. Hal-hal yang membuat Allah ngangkat derajat kita. Supaya apa? Supaya ayah bunda ngerti bahwa nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi yang lebih hebat daripada iman, daripada Islam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firman Allah dalam surah Ali Imran, jangan kalian rendah, jangan kalian ngerasa hina
wa antumul a'law in kuntum mu'minin. Kalian itu yang paling tinggi derajatnya kalau kalian itu beriman. Kata. Asik. Pokoknya jangan ngerasa wala tahinu, jangan kalian ngerasa hina, jangan kalian ngerasa sedih. Kalian itu derajatnya paling tinggi kata Allah. Kalau kalian sungguh-sungguh beriman. Oh, derajatnya yang paling tinggi orang-orang beriman. Ntar cari sama ayah bunda. Apa saja yang menyebabkan derajat kita ini bakal Allah tinggikan. Tolabul ilmi, udah, qiyamul lail, udah. Nah, jadi jangan sampai kemakan omongan orang-orang yang bodoh. Yang mengatakan, ngapain beragama? Hari ini tuh yang penting duit, cuan. Nah, itu orang ngawur. Nggak ada yang lebih kaya daripada Korun. Tapi Korun Allah binasakan. Nggak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Fir'aun Allah binasakan. Pokoknya kalau ngebesarin diri, Allah hinakan. Tapi kalau ngebesarin Allah, Allah muliakan. Nah, itu nanti bunda balik ya, liomil fos. Nanti akan ada polarisasi, pembedaan. Orang beriman sama yang mereka yang tidak beriman. Wa ma adraka ma yaumul fos. Tahu nggak bagaimana itu hari kiamat? Nah, besok-besok bakal Allah ceritain. Celaka pokoknya kalau nggak beriman. Diulang-ulang sama Allah. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Udah dihitung belum ayah bunda? Berapa kali itu Allah ulang kalimat itu? Nah, jadi nanti besok kita bakal nikmatin. Kalau nggak beriman, celaka, 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 celaka. Kalau seorang orang tua ngomong kepada anaknya, celaka kamu. Sekali aja, tuh rontok tuh kita. Gimana kalau yang ngomong Allah? 10 kali itu disebut Allah. Celaka, 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 celaka. Dan kalau kita ngerti, maka rugi kalau nggak beriman. Maka yang beriman ter Allah. Tinggikan derajat. Yang nyari jalan sendiri, celaka, 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 celaka. Ayah bunda, ayat 1 sampai 14 udah. Dan ceritanya keren. Malaikat yang baik banget. Yang terbangnya kencang. Udah dibayangin belum? Mereka baik, terbangnya kencang, mereka nyebarin rahmat Allah, terus mereka ngebedain yang hak dengan batil, lalu mereka sampaikan wahyu ke dalam hati supaya nggak jadi penolakan, dan itu adalah peringatan dan pasti bakal terjadi. Kapan itu terjadinya Allah? Ntar begitu bintang dihapus. Bintang, langit, gunung, para rasul, pada ngelihat jam, terjadi hari kiamat, terus pada mikir. Nah, jadi insya Allah kalau ngebayanginnya itu, ayah bunda, baca surah Al-Mursalat ini nggak kebalik-balik. Syaratnya jangan ngintip mushaf terus. Oke? Bunda ini bagaimana jawabannya? Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat mushaf. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah, Osbon.